Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan saya Pak Aris dalam pembelajaran kelas 6. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini kita masuk tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Tapi sebelum masuk ke materi, kalian bisa simak di samping ini, ya. Di samping ini ada KD. Nah, inilah KD yang akan kita capai. Itu ya anak-anak ya. Baik, kita mulai. Anak-anakku yang hebat, tahukah kalian bahwa Indonesia itu ternyata memiliki posisi dan peranan yang penting bagi perekonomian di wilayah ASEAN. Kita tahu Indonesia adalah negara yang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Kemudian Indonesia itu juga merupakan salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi ketua ASEAN, sehingga Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan untuk negara-negara ASEAN di segala bidang. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan khususkan untuk mempelajari peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian di wilayah ASEAN. Apa saja posisi dan peran tersebut? Nah, kalian bisa simak di samping ini ya. Ini adalah posisi dan peran dari Indonesia dalam perekonomian di wilayah ASEAN. Anak-anakku yang hebat, pada pameran yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, ada pameran cenderamata, di mana di bagian belakang itu ada lapisan magnetnya, sehingga cenderamata tersebut bisa ditempelkan pada permukaan yang terbuat dari besi. Pertanyaannya, apa itu magnet? Nah, magnet adalah sebuah benda atau material yang dapat menarik benda lain yang terbuat atau yang berasal dari bahan logam, besi, atau baja. Anak-anakku, magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya adalah batu magnesian. Jadi pada 2000 tahun yang lalu kurang lebih ya, di daerah Yunani, tepatnya di wilayah Magnesia, itu ditemukan batu yang dapat menarik logam ya, sehingga itulah menjadi awal ditemukannya batu magnesian. Tapi saat ini wilayah magnesian yang di Yunani itu sudah masuk ke dalam wilayah Turki dan berubah nama menjadi Manisa. Anak-anakku, bentuk magnet sangat beragam, tidak cuma satu jenis. Ada yang berbentuk magnet batang, ada yang berbentuk magnet jarum, ada yang berbentuk magnet silinder, dan lain sebagainya. Dan setiap bentuk magnet itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalkan
magnet jarum, berfungsi pada penggunaan kompas. Kemudian misalkan lagi magnet silinder, berfungsi sebagai speaker atau pengeras suara. Kemudian ada lagi magnet U, digunakan dalam dinamo. Nah, jadi setiap bentuk magnet itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Anak-anakku, tahukah kalian ada berapa jumlah kutub magnet? Ayo, ada berapa? Ya, kutub magnet ada 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, letak kedua kutub ini berada pada ujung magnet. Jadi tidak di bagian tengah atau tidak di bagian dalam, tapi berada pada bagian ujung magnet. Kutub utara sering dilambangkan dengan huruf N atau dalam bahasa Inggris North. Kemudian kutub selatan sering dilambangkan dengan huruf S dalam bahasa Inggris. Anak-anakku yang hebat, perlu kalian ketahui bahwa pada kedua kutub tersebut, ya, kutub utara dan kutub selatan tadi, disitulah terdapat kekuatan terbesar dari magnet. Jadi kekuatan paling besar itu tidak di bagian tengah, tidak di bagian dalam, tapi berada pada ujung, yaitu pada kedua kutubnya. Lalu apa yang terjadi jika kedua kutub tersebut didekatkan? Misalkan kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Sama jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, ya. Tapi ketika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ketika kutub yang sejenis itu didekatkan, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Tapi jika yang didekatkan itu adalah kutub yang berbeda, maka yang terjadi apa, anak-anak? Ya, tarik menarik. Bagus. Anak-anakku, mungkin kita pernah melihat SEA Games, ya. Nah, di situ artinya apa? Antar negara-negara ASEAN itu sering diadakan lomba. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa untuk bisa mengikuti lomba tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan yang pertama kali untuk bisa mengikuti itu harus mengisi yang namanya formulir. Ya, mengisi formulir. Apa itu formulir? Formulir adalah lembaran isian yang berisi komponen atau identitas yang harus diisi. Untuk jenis formulir itu sangat bermacam-macam. Ada formulir pendaftaran, formulir wesel pos, formulir ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mempelajari untuk formulir. Silahkan kalian simak, ya, dengan teliti. Nah, perhatikan apa perbedaan dari kedua formulir di samping, ya. Perhatikan apa perbedaannya, apa kesamaannya, dan apa tujuannya. Nah, kalau sudah gitu, silahkan nanti bisa kalian simpulkan, bisa kalian tulis, ya, untuk referensi kalian sendiri. Nah, baik anak-anakku, itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Sekiranya banyak kekurangan, ya, mohon dimaafkan. Pak Aris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.